Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama kami bersama Oge Prisma dan Utipia di Rujak Podcast Rumpi bersama Jaksa. Nah, di episode 2 ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Bapak Bambang Batiar SHMH. Selamat datang Bapak. Gimana Pak kabarnya? Gimana perjalanan ke Subulu Salam ini Pak? Alhamdulillah saya sudah tahun lalu kunjungan kerja ke sini, sekarang mungkin yang kedua agak belok-belok sedikit dan kemarin ada yang sedikit tapi nggak apa-apa, ini tugas Iya. kerja. Siap Bapak. Nah, kami mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak terkait kejaksaan khususnya di wilayah Aceh. Nah, kita kan ada program-program nih Pak. Nah, untuk Kejati Aceh sendiri, itu program-program yang jadi prioritas khususnya untuk wilayah Aceh agar lebih baik lagi di tahun ini. Apa aja tuh Pak? Baik, terima kasih Mbak Pia atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi program ini tentunya mengacu kepada teman kita kemarin di Sentul atau Rakornas dengan Bapak Presiden Indonesia. Ada yang pertama program itu yang menyangkut direktif Presiden, yaitu bagaimana kita mendorong dalam rangka bisa menekan inflasi di daerah kan. Jadi tentunya kita akan punya tusi di bidang datun, memberikan pendampingan hukum salah satunya. Kemudian juga Intel ada pengawalan pengamanan dan proyek strategis kayak itu. Alhamdulillah ini sudah berjalan di seluruh kajari yang ada kabupaten kota, hampir 23 kajari yang sudah bisa terlaksana dengan baik. Jadi tiap Senin minggu pertama itu biasanya kita ikut di dalam kegiatan Vikon dengan pemerintah baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian yang kedua juga menyangkut direktif Presiden juga, kita kan sekarang ada program mengenai restoratif justice kan gitu. Alhamdulillah ini sudah berjalan, bahkan pada saat diadakan Rakernas di Kejaksaan Agung kita juga untuk RJ sudah hampir seluruh Aceh ini ada 100 hampir 200 lebih lah rumah-rumah RJ yang sudah ada dibangun di masing-masing desa kan gitu. Dan itu sudah berjalan, dan untuk RJ ini kita mendapat kategori penghargaan pada waktu Rakernas beberapa waktu yang lalu. Untuk Kejati tipe B kita masuk peringkat ke-1 untuk RJ. Kemudian untuk rumah RJ-nya pun kita termasuk terbanyak. Itu yang kita lakukan kaitan dengan program RJ. Kemudian yang berikutnya juga bagaimana kita mendorong supaya desa-desa ini bukan hanya program desa ini untuk membangun infrastruktur kan kaitan dengan jalan dan sebagainya, tapi juga lebih kepada program yang menyangkut UMKM kita dorong ke depannya. Itu kira-kira. Wah, kira-kira nih Pak, dari pelaksanaan program prioritas nih Pak yang akan dilaksanakan tahun ini Pak, kira-kira apa sih Pak bentuk tantangan yang mungkin akan muncul dan tips dari Bapak mungkin untuk menghadapinya Pak, khususnya di wilayah Kejati Aceh ini Pak? Ya, tantangan setiap program pasti ada, tapi bagaimana kita mengatasi semua tantangan itu, alhamdulillah tentunya kita harus ada komitmen bersama antara Kejati dengan para kajari. Mungkin yang jadi permasalahan masalah kesiapan SDM kaitan dengan itu. Tapi alhamdulillah untuk Aceh saya sudah melakukan pengamatan hampir seluruh kejari-kejari di kabupaten kota ini sudah melakukan hal-hal yang sudah saya gariskan di tingkat kejaksaan tinggi yang sudah dilaksanakan di masing-masing kejari kan gitu. Nah, untuk tahun ini kan Bang, zaman sekarang kan memang zamannya collab ya Bang ya. Iya. Memang kita harus lebih mengutamakan teknologi ya Bang. Betul, iya. Dan nggak bisa kerja sendiri, Iya. harus kolaborasi terutama dengan Forkopimda khususnya untuk mensukseskan pelaksanaan program ini. Nah, untuk harapan-harapannya sendiri Pak, untuk di tahun 2023 ini kira-kira apa saja sih Pak harapan dari Bapak untuk Kejati Aceh sendiri agar lebih baik lagi?
Ya memang banyak program-program karya nyata yang kita lakukan, mungkin kurang terekspos di media. Seperti misalkan kemarin kita baru mengadakan MOU dengan pihak Kakanwil ATR BPN wilayah Aceh dengan Kanwil Kementerian Agama kaitan dengan program pensertifikatan tanah-tanah wakaf. Karena ini kan termasuk strategis lah. Jangan sampai orang wakif yang mewakafkan tanahnya kepada nadir itu belum sempat disertifikatkan, sehingga ini rawan nanti suatu saat misalkan pada awal dia mewakafkan tanah ini, memang tanah yang diwakafkan itu tidak strategis itu baik dari sisi nilai dan seterusnya, tapi kan dengan perkembangan zaman, perkembangan status kondisi beberapa tahun yang akan datang ini kita kan tidak bisa memprediksi. Nah hal ini kalau seandainya tanah wakaf ini belum didatakan kemudian belum bersertifikat, ini rawan-rawan nanti terjadi gugatan kan gitu. Nah ini langkah-langkah ini selama saya di Kejati Aceh di wilayah Aceh ini semua Kajari saya perintahkan untuk berkolaborasi dengan kepala kantor pertanahan di kabupaten kota dan dari kantor agama yang ada di daerahnya masing-masing kan gitu, supaya mengadakan program kolaboratif dalam rangka bagaimana tanah-tanah wakaf itu nanti kedepannya supaya sudah bersertifikat seluruh Aceh kan gitu, ini target saya. Dan itu kemarin sudah berjalan, yang diinisiasi dari awal ini dari Kejaksaan Negeri Pidi Jaya. Ini sudah ada program kolaboratif dengan kepala kantor pertanahan setempat dengan kementerian kantor agama setempat juga, dan ini sudah berhasil menerbitkan hampir 150 sertifikat. Nah, ini dan target saya mungkin dalam tahun ini seluruh kabupaten kota di Aceh yang ada tanah wakaf sudah disertifikatkan, itu targetnya kan gitu. Alhamdulillah mungkin sekarang tadi juga dari Aceh Singkil sudah menyerahkan tanah wakaf yang sudah selesai sertifikatnya. Ini juga tadi saya dapat laporan di Subuh Salam pun sudah berjalan, itu dalam waktu dekat juga akan ada penyerahan sertifikat tanah wakaf. Iya, semoga harapan-harapan Bapak tadi bisa berjalan baik ya Bang di Amin. tahun ini. Ya. Nah, Pak, itu saja yang bisa kita Ngobrol obrolin. sedikit, Pak. Iya, Pak. Nah, terima kasih juga buat Bapak udah mau mampir ngobrol-ngobrol sama kami di Rujak Podcast. Dan untuk penonton, jangan lupa untuk selalu ikuti kami di channel kami ini di Rujak Podcast. Salam Adiaksa. Jaksa.